Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukma Ramadhani Herman dengan NIM 21040550101. Di sini saya akan menjelaskan mind mapping yang telah saya susun untuk memenuhi mata kuliah anatomi, fisiologi, genetika. Sebelumnya, saya mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan dalam penyusunan tugas saya ini. Semoga bisa dimaklumi. Nah, langsung saja saya akan menjelaskan materi-materi anatomi, fisiologi, genetika dari pertemuan pertama hingga akhir pertemuan menurut struktur mind mapping yang saya buat. Adapun materi pertemuan pertama atau materi pertama yaitu materi pengantar. Yang akan kita jelaskan di sini yaitu materi tentang anatomi, fisiologi, dan genetika. Yang pertama yaitu anatomi. Kata anatomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu ana dan tomi, yang berarti memotong atau menyayat, atau dapat juga memisahkan, yang kemudian didefinisikan sebagai ilmu tentang struktur tubuh, yaitu ilmu yang mempelajari susunan tubuh dan hubungan bagian-bagiannya satu sama lain. Yang kedua, fisiologi. Fisiologi dibedakan menjadi dua, yaitu fisis atau dapat juga dikatakan sebagai fisis atau fal, dan logo yang dapat juga dikatakan sebagai logi atau ilmu. Jadi jika digabungkan, definisi fisiologi adalah ilmu yang mempelajari kerja tubuh dalam keadaan normal. Pada fisiologi manusia, maka yang dipelajari ialah bagaimana organ-organ tubuh berfungsi atau bekerja. Yang ketiga yaitu pemahaman tentang genetika. Definisi genetika dalam banyak buku dinyatakan sebagai cabang biologi yang mempelajari sifat-sifat baka atau ilmu mengenai sifat keturunan. Pernyataan tersebut mengandung arti bahwa persoalan pokok dalam genetika ialah bagaimana suatu persamaan dan variasi diturunkan dari orang tua kepada anaknya. Seperti tubuh manusia dibangun atas banyak sel. Tiap sel mengandung inti yang di dalamnya mengandung kromosom-kromosom yang membawa gen-gen sebagai informasi genetika pembawa sifat keturunan. Sifat-sifat gen sel yang mengandung informasi genetika juga dapat mengatur perkembangan dan metabolisme tubuh manusia. Sebenarnya, genetika sebagai pembawa informasi genetika yang menjadi pembawa sifat yang diturunkan dari orang tua atau induk kepada anak serta keturunannya terdapat dalam kromosom. Adapun materi yang kedua yaitu sistem pergerakan yang terdiri dari tulang, otot, dan sendi. Sebelum kita masuk ke penjelasan materinya, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang rangka tubuh manusia. Rangka tubuh manusia merupakan sekumpulan tulang-tulang yang saling berhubungan. Rangka manusia dapat dibagi atau dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu bagian poros tubuh aksila dan bagian alat gerak epidikular. Selanjutnya yaitu bagian-bagian rangka. Adapun bagi bagian rangka yaitu bagian tengkorak, bagian badan, dan bagian anggota gerak. Adapun bagian rangka pada bagian badan ya ada tulang belakang, tulang dada, dan tulang panggul. Serta rangka anggota gerak ada tulang tangan, tulang kaki. Selanjutnya yaitu kita akan menjelaskan tentang otot. Nah, otot terbagi menjadi dua, yaitu ada otot jantung, otot polos, dan otot lurik. Adapun otot jantung, adapun fisiologi otot berdasarkan cara kerja terbagi menjadi dua, yaitu otot antagonis, otot sinergis. Adapun gangguan pada otot yaitu atrofi otot, keseleo, dan muscle-dystrophy. Selanjutnya yaitu kita akan menjelaskan tentang persendian atau artikulasi. Tulang satu dengan tulang yang lain dihubungkan oleh persendian atau artikulasi. Adapun komponen penunjang sendi yaitu yang pertama ligamen, yang kedua kapsul sendi, yang ketiga cairan sinovia, dan yang keempat tulang rawan hiali. Sendi pada tubuh manusia
Ada sendi mati, sendi kaku, dan sendi gerak. Nah, di sendi gerak ini ada 5 macam, yaitu sendi peluru, sendi engsel, sendi pelana, sendi putar, dan sendi peluncur. Adapun gangguan persendian, ada dislokasi, keseleo atau terkilir, ankilosi, dan atrisa atau infeksi sendi. Selanjutnya itu materi tentang panca indera, terdiri dari mata, telinga, pencium atau hidung, pengecap atau mulut, dan peraba atau kulit. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang mata. Adapun bagian dari mata itu ada bagian pelindung mata yang terdiri dari alis mata, kelopak mata, bulu mata, dan kelenjar air mata. Yang kedua ada bagian anatomi mata yang terdiri dari yang terlihat seperti iris, pupil, kornea, sklera, dan konjungtif. Yang tidak terlihat seperti lensa mata, vitreous, retina, saraf mata. Adapun fisiologi penglihatan, yang pertama cahaya akan memantul objek yang dilihat. Yang kedua cahaya akan masuk ke mata melalui kornea yang ada di bagian depan mata. Nah, yang ketiga yaitu cahaya akan memasuki pupil dan sampai ke lensa mata. Yang keempat, lensa akan berubah ketebalannya, menyesuaikan kondisi cahaya dan memfokuskan cahaya yang masuk ke retina. Yang kelima yaitu untuk menuju ke retina, cahaya akan melewati gel atau cairan tebal vitreous. Yang keenam, saat cahaya tersebut mencapai retina, maka retina akan menerjemah cahaya tersebut menjadi impuls listrik yang kemudian dibawa ke otak dan saraf otak. Yang ketujuh yaitu terakhir yaitu konteks visual di dalam otak akan menafsirkan impuls tersebut menjadi seperti yang dilihat. Adapun kelainan pada mata, yang pertama rabun dekat atau hipermetropia, yang kedua rabun jauh atau miopi, yang ketiga mata tua atau presbiopi, yang keempat rabun senja atau hemeralopia, yang kelima buta warna, dan keenam katarak. Selanjutnya yaitu telinga. Adapun bagian telinga dibagi menjadi 3, yaitu telinga bagian luar yang terdiri dengan daun telinga, lubang telinga, kelenjar minyak. Yang kedua yaitu telinga bagian tengah. Ada selaput pendengaran atau gendang telinga, ada tulang-tulang pendengaran yang terdiri dari tulang martil, landasan, dan sanggurdi, dan saluran eustachius. Yang ketiga itu telinga bagian dalam, ada rumah sifut atau koklea, ada tingkap jorong dan tingkap bundar, serta 3 saluran setengah lingkaran. Adapun proses-proses mendengar, ada getaran suara akan ditangkap telinga bagian luar. Hal ini akan menggetarkan gendang telinga. Setelah itu suara akan diteruskan ke tulang pendengaran. Sesampainya di tulang pendengaran, suara diteruskan ke tingkap jorong dan bundar. Akhirnya suara akan masuk ke rumah sifut atau koklea dan akan menggetarkan ujung-ujung saraf pendengaran di dalamnya. Hal ini menyebabkan kita dapat mendengar. Adapun penyakit pada telinga, yang pertama itu tuli terbagi menjadi 2, yaitu tuli konduksi dan tuli saraf. Yang kedua itu infeksi telinga. Yang ketiga conggek. Adapun cara merawat telinga yaitu jangan terlalu sering mendengarkan bunyi yang terlalu keras. Yang kedua, menjaga kebersihan telinga. Yang ketiga, hindari benturan berupa tamparan keras. Yang keempat, hindari mendengar suara atau musik yang terlalu keras. Yang kelima, segera pergi ke dokter jika telinga kita mengalami gangguan. Selanjutnya yaitu ada kulit. Kulit adalah suatu organ pembungkus seluruh permukaan luar tubuh, merupakan organ terberat dan terbesar dari tubuh. Adapun fungsi kulit yaitu kulit melindungi tubuh terhadap luka. Kulit melalui persarapan sensori juga bertindak sebagai alat indera. Kulit juga berperan dalam mengatur keseimbangan air. Kulit mempertahankan temperatur tubuh, dan terakhir komunikasi dan ekspresi. Adapun bagian-bagian kulit, yang pertama bagian-bagian ada epidermis, tersusun atas 2 lapisan. Yang pertama itu lapisan tanduk, yang kedua lapisan Malpighi, dan yang kedua dermis, tersusun atas jaringan lemak, kelenjar keringat, saluran keringat, kelenjar minyak, pembuluh darah, dan reseptor atau saraf penerima rangsangan. Gangguan pada indera peraba atau kulit. Yang pertama itu hipersensitif terhadap sentuhan.
Yang kedua, ada hipotensitif atau underresponsif. Cara merawat kulit. Yang pertama itu gunakan air bersih dan sabun saat mandi. Yang kedua, jangan lupa mencuci tangan sebelum memegang makanan. Yang ketiga, hindari bertukar pakaian dengan orang lain. Yang keempat, olesi baby oil jika kulitmu melepuh terkena air panas. Yang kelima, konsumsi vitamin E secukupnya. Dan yang terakhir itu mandi minum 2 kali sehari. Mandi minimal 2 kali sehari. Selanjutnya yaitu materi koordinasi. Materi koordinasi yaitu sel saraf. Nah, sel saraf ini terbagi menjadi 2, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat terdiri dari 2, yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Ada sistem saraf tepi, ada saraf kranial dan saraf spinal. Nah, kita akan menjelaskan tentang sistem saraf pusat yaitu otak. Adapun otak beratnya sekitar 3 kg dan berisi hingga 100 miliar sel. Adapun bagian dari otak yaitu otak besar, otak kecil, melanjut ke medula spinalis serta batang otak. Selanjutnya yaitu ada sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang adalah sekumpulan saraf yang membantu kinerja otak terkumpul di dalam saraf tulang belakang yang terlindungi oleh tulang belakang. Sistem ini yang memungkinkan otak menyampaikan perintah pada tubuh. Sumsum tulang belakang terdiri atas 2 lapisan substansi, yaitu substansi putih di bagian luar dan substansi kelabu di dalam. Berfungsi membawa rangsangan dari seluruh tubuh menuju otak dan membawa respon dari otak ke efektor untuk menggapai rangsangan. Adapun fungsi sumsum tulang belakang yaitu menyampaikan impuls sensorik dari sistem saraf tepi menuju ke otak. Yang kedua, menyampaikan impuls motorik dari otak ke berbagai efektor seperti otot rangka atau lurik, otot jantung, otot polos, dan kelenjar. Yang ketiga, sebagai pusat gerak refleks. Adapun macam-macam gerak yaitu gerak biasa. Perjalanan rangsangan pertama kali diterima reseptor atau alat indera. Kemudian rangsangan diantarkan melalui saraf sensori ke otak. Sesudah diolah di otak, tanggapan terhadap rangsangan dan akan diantarkan melalui saraf motorik ke efektor atau otot atau kelenjar. Hasil rangsangan tersebut menimbulkan gerak biasa. Yang kedua, gerak refleks. Gerak refleks adalah gerak yang terjadi secara spontan tanpa melalui pusat gerak di otak tetapi melalui sumsum tulang belakang. Yaitu ada saraf tepi, terbagi menjadi 2, itu saraf somatik dan saraf otonom. Saraf somatik terdiri atas 12 batang saraf keluar dari otak, 31 pasang saraf keluar dari sumsum tulang belakang. Yang kedua, saraf otonom terdiri dari saraf simpatik dan saraf parasimpatik. Sistem saraf perifer dibagi menjadi 2 cabang, yaitu sistem saraf somatik dan sistem saraf otonom. Sistem saraf somatik terutama merupakan sistem motorik yang semua sistem saraf ke otot, sedangkan sistem otonom merupakan sistem saraf yang mewakili pensarapan motorik dari otot polos, otot jantung, dan sel-sel kelenjar. Sistem otonom ini terdiri dari 2 komponen, fisiologis dan anatomis yang berbeda yang saling bertentangan, yaitu sistem simpatik dan parasimpatik. Sistem saraf terbagi menjadi 2, yaitu sistem saraf sadar dan sistem saraf tak sadar. Sistem saraf sadar atau kronodil merupakan saraf yang mengatur gerakan yang dilakukan secara sadar, sedangkan sistem saraf tak sadar itu saraf yang rangsangannya tidak disampaikan ke otak. Adapun saraf otonom terbagi menjadi 2, yaitu saraf simpatik dan saraf parasimpatik. Sistem saraf simpatik. Sistem saraf simpatik terdiri atas serangkaian alat gambar merupakan geklin yang tersebar di beberapa daerah seperti daerah leher, daerah dada, daerah pinggang, dan daerah palois. Sistem saraf parasimpatik. Susunan saraf parasimpatik berupa jaringan susunan saraf yang berhubungan dengan ganglion
ganglion yang tersebar di seluruh tubuh. Sistem saraf parasimpatik memiliki fungsi kebalikan dari saraf simpatik. Fungsi sistem sarasimpatik dan parasimpatik selalu berlawanan atau antagonis. Sistem saraf parasimpatik terdiri dari keseluruhan nervus vagus bersama cabang-cabangnya ditambah dengan beberapa saraf otak lain dan saraf sumsum tulang belakang. Fungsi saraf otonom yang pertama itu parasimpatik, yaitu mengecilkan pupil, menstimulasi aliran ludah, memperlambat denyut jantung, membesar bronkus, menstimulasi sekresi kelenjar pencernaan, mengerutkan kantung kemih. Yang kedua itu simpatik. Yang pertama memperbesar pupil, menghambat aliran ludah, mempercepat denyut jantung, mengecilkan bronkus, menghambat sekresi kelenjar pencernaan. Yang terakhir itu menghambat konstruksi kandungan kemih. Materi selanjutnya itu genetika. Nah, pengertian genetika disebut juga ilmu keturunan, berasal dari kata genus atau bahasa Latin artinya suku, bangsa-bangsa atau asal-usul. Genetika adalah ilmu yang mempelajari seluk-beluk alih informasi hayati dan generasi-generasi. Oleh karena cara berlangsungnya alih informasi hayati tersebut mendasari adanya perbedaan dan persamaan sifat di antara individual organisme. Genetika adalah ilmu tentang pewarisan sifat. Genetika adalah studi yang mempelajari tentang bagaimana ciri-ciri tertentu pada manusia seperti warna rambut, warna mata, hingga risiko penyakit diwariskan dari orang tua ke anak-anaknya. Adapun beberapa istilah dalam genetika seperti gen, kromosom, DNA, RNA, fenotip, dominan, resensi, dan intermediate. Dan selanjutnya ada alela, homozigot, heterozigot, parental, dan terakhir itu filial. Adapun gen dan kromosom. Gen merupakan faktor menentukan sifat atau ciri makhluk hidup, sedangkan kromosom adalah benang atau badan pembawa sifat keturunan, atau kromosom mengandung 35% DNA. Kromosom dapat mengandalkan diri. Kromosom dibedakan menjadi dua macam, yaitu kromosom tubuh dan kromosom seks. Kromosom tubuh autisme dan kromosom seks genotipe. Genoseme. Ciri kelainan karena faktor genetika, yaitu terdapat penyakit tidak dapat menular, tidak dapat disembuhkan dikarenakan faktor keturunan dari induknya, menghindari pernikahan dengan orang yang memiliki keturunan kelainan genetika. Adapun gen resensi dan gen dominan. Setiap gen dalam sel memiliki dua versi, masing-masing dibawa dari kedua orang tuanya. Di beberapa kasus, seluruh versi gen-gen bisa berbeda dan menghasilkan hasil yang sedikit berbeda. Gen yang bersifat dominan akan menguasai gen yang bersifat resesif. Kondisi ini dapat menjadi pola pewarisan sifat pada seorang. Pola pewarisan sifat pada manusia terkait pada dua hal, yaitu terkait kromosom tubuh atau autosomda terkait kromosom seks atau gonosom. Adapun kelainan dan penyakit menurun yang terpaut pada autosom, yaitu penyakit menurun atau cacat diwariskan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: tidak dapat menular, tidak dapat disembuhkan, tidak dapat dihindari, dan umumnya dikendalikan oleh gen resensi. Yang pertama ada albinisme atau bule. Albino adalah penyakit menurun di mana pada kulit manusia tidak mempunyai pigmen pewarna kulit. Yang kedua itu brachydactyly, jari pendek. Penderita brachydactyly mempunyai jari-jari yang pendek karena tulang phalanges atau ruas jari pendek. Adapun kelainan dan penyakit menurun yang terpaut seks atau gonosome. Yang pertama itu kelainan terpaut kromosom XX dan atau XY. Yang pertama ada buta warna. Buta warna adalah penyakit keturunan yang menyebabkan seseorang tidak bisa membedakan warna merah dengan biru atau kulit dengan hijau atau kuning dengan hijau. Kedua ada hemofilia. Hemofilia adalah penyakit keturunan yang mengakibatkan darah seseorang sukar membeku. Yang selanjutnya itu ada mutasi gen atau kromosom. Yang pertama Down syndrome.
Down syndrome merupakan kelainan genetik yang terjadi pada kromosom 21 yang dapat dikenal dengan melihat manifestasi klinis yang cukup khas. Yang kedua itu sindrom Turner. Sindrom Turner adalah suatu kelainan genetik pada wanita karena kehilangan satu kromosom X. Wanita normal memiliki kromosom XX dengan jumlah total kromosom sebanyak 46. Namun pada penderita sindrom Turner hanya memiliki kromosom XO dan total kromosom 45. Ciri-cirinya adalah leher tampak lebar dan pendek, posisi kedua telinga terlihat lebih rendah, langit-langit mulut tampak tinggi dan sempit, rahang bagian bawah terlihat lebih kecil, dada lebar dengan jarak antara putih yang jauh, pembegakan di tangan dan kaki, dan terakhir itu lengan bengkok keluar di bagian siku.